Lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa minggu depan kita sudah merayakan Paskah. Jadi rangkaian kegiatan kita minggu ini, Kamis masih doa puasa serentak bersama, lalu Jumat kita ada ibadah Jumat Agung yang digabung dengan acara doa malam. Jadi acaranya kita campur dengan acara doa malam, tetapi ibadahnya adalah ibadah Jumat Agung. Dalam tradisi gereja, Jumat Agung itu dirayakan untuk mengenang peristiwa kematian, penyaliban Tuhan Yesus. Lalu minggunya kita memperingati Paskah Raya yang dalam tradisi gereja memperingati saat kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita bersyukur bahwa Yesus Kristus mati ganti kita dan Dia bangkit dari antara orang mati. Semua dilakukan untuk kita. Satu lagi dalam tradisi gereja yang juga selalu diperingati menjelang Paskah adalah minggu ini sebenarnya Minggu Palem. Nggak terpikirkan, seandainya terpikirkan begitu kita rencanakan minggu ini podo godong palem. Lalu saya teringat berapa tahun yang lalu, mungkin belasan tahun yang lalu, kita masih di Bubuk itu. Kita memperingati Minggu Palem dengan masing-masing bawa daun palem dari rumah, lalu kita bersorak-sorai sambil melambaikan daun palem itu. Peristiwa yang diperingati dalam Minggu Palem itu adalah peristiwa, kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, keempat Injil mencatatnya, waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem. Menjelang seminggu kemudian peristiwa Paskah itu terjadi. Jadi gereja memperingati itu karena Yesus masuk ke kota Yerusalem itu gambarannya persis seperti apa yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria, bahwa Raja Mesias itu akan datang masuk kota Yerusalem dari Bukit Zaitun dengan mengendarai seekor keledai muda. Dan itu persis terjadi itu. Yesus turun dari Bukit Zaitun masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai muda. Murid-muridnya bersorak-sorai sambil menghamparkan daun-daun palem, maka itu diperingati sebagai Minggu Palem. Daun-daun palem dan pakaian mereka di jalanan di mana keledai yang ditunggangi Yesus itu lewat. Lalu massa yang berjejer di jalan yang kebetulan menyaksikan peristiwa itu, semua ikut bersorak dengan sorak yang terkenal adalah, dengan sambutan yang terkenal adalah Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Bapa. Nah, maka gereja memperingati itu sebagai daun palem. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, mulai dari 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya khotbah tentang makna Paskah. 2 minggu berturut-turut saya berbicara tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Paskah itu. 2 hal yang saya tekankan dalam khotbah saya 2 minggu berturut-turut adalah, yang pertama, Paskah itu mengajar kita tentang korban penebusan, korban penghapus dosa, dan itu digenapi dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah bahwa Paskah itu bercerita soal kuasa darah yang melindungi, kuasa darah domba yang melindungi anak-anak sulung Israel, sehingga mereka tidak ikut mati, tidak ikut terbunuh dalam malapetaka yang melanda Mesir pada waktu itu. Dan itu menggambarkan juga kuasa darah Yesus yang melindungi kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita masih belajar tentang Paskah. Saya ajak kita untuk buka bersama-sama, dan tolong ditampilkan untuk kita baca Keluaran pasal 3
Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke 10. Keluaran 13 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke 10. Kalau saudara perhatikan dari Alkitab masing-masing, ayat-ayat yang kita baca ini merupakan dua alinea atau dua paragraf yang di dalamnya kita akan belajar sesuatu yang indah mengenai Paskah itu. Kita baca bersama-sama, mari berdiri untuk kita baca bersama-sama secara bergantian. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu Saudara beramai-ramai baca ayat 4 dan seterusnya kita bergantian. Keluaran 13 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar sudah? Bulan Habibnya sudah? Ya, ayat 5. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Heti, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini, maksudnya ibadah Paskah, dalam bulan ini juga, maksudnya bulan Abib tadi. Ayat 6. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. 8. Hal itu bagimu suatu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. 10 sama-sama. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Amin. Silakan. Musa oleh ilham roh menyampaikan 2 perintah sehubungan dengan Paskah untuk ditaati oleh umat Israel dari tahun ke tahun, turun-temurun, dan sampai hari ini perintah itu masih tetap dijalankan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tetap merayakan Paskah dari tahun ke tahun. Tentu Paskah mereka berbeda dengan Paskah kita. Saya sudah berkali-kali katakan, Paskah mereka adalah mengingat keluarnya bangsa itu dari perbudakan, negeri perbudakan di Mesir. Sementara Paskah kita adalah mengingat kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Nah, Musa memberi perintah kepada orang Israel untuk memperingati Paskah itu. Itu perintah yang pertama. Dan perintah yang kedua adalah supaya makna dari Paskah itu, jadi bukan sekedar mengadakan upacara lalu mempertontonkan
Tetapi Musa memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan maknanya kepada anak cucu mereka. Mengapa harus merayakan Paskah dan sebagainya? Itu harus dilakukan. Perintah yang pertama kita bisa lihat dalam ayat 3. Kalau ditampilkan kembali ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Perhatikan ini. Peringatilah hari ini. Hari apa maksudnya? Hari ketika mereka keluar dari negeri perbudakan di Mesir. Hari di mana Tuhan lewat dari rumah-rumah orang Israel, maka dinamakan Paskah, Pesak, melewati. Apa makna dari Tuhan melewati itu? Bahwa kematian anak sulung tidak terjadi di rumah-rumah orang Israel. Hari ini, hari di mana kamu keluar ini, hari di mana kamu bebas dari perbudakan ini, harus diperingati. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, maka Paskah itu harus diperingati dengan segala ketentuannya secara turun-temurun dari tahun ke tahun. Apa ketentuannya? Antara lain makan sayur, makan roti tidak beragi, menyembelih domba Paskah dan sebagainya. Pokoknya semua ketentuan dalam upacara Paskah itu seperti mereka telah kerjakan pada malam Paskah itu harus mereka lakukan secara turun-temurun dari tahun ke tahun. Kemudian maknanya, perintah untuk mengajarkan maknanya kita bisa lihat dalam ayat 8. Kalau munculkan ayat 8. Ayat 8 ini diperintahkan supaya mereka pada hari itu harus kau beritahukan kepada apa? Anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadamu pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi orang Israel harus mengajarkan. Jadi sambil merayakan Paskah dari tahun ke tahun, mereka harus mengajarkan maknanya kepada anak cucu mereka. Nah, saya mencoba untuk memberikan gambaran secara sederhana tentang upacara Paskah, ritual Paskah bagi orang Yahudi. Nah, setiap malam Paskah itu semua keluarga, semua anggota keluarga kumpul di rumah masing-masing. Lalu mereka mengadakan makan perjamuan Paskah bersama. Nah, dalam waktu yang lebih belakangan setelah Bait Allah sudah tidak ada lagi, sehingga korban darah sudah tidak lagi dipersembahkan, karena korban darah itu berhubungan dengan Bait Allah tempatnya dan peti persembahan. Dengan tidak adanya Bait Allah sudah dihancurkan, peti persembahan, peti perjanjian. Nah, dengan runtuhnya Bait Allah, peti perjanjian pun hilang, terakhir. Maka ibadah korban sudah tidak lagi dilakukan dalam ibadah Israel modern, ibadah Yahudi modern. Tetapi ada dua materi yang tidak boleh lepas dari perjamuan Paskah dari keluarga masing-masing. Itu adalah roti dan anggur. Nah, gereja mengadopsi ini dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga pernah bikin ini. Mereka makan perjamuan Paskah bersama. Materi yang kelihatan di sana adalah roti dan anggur. Yang kemudian bagi gereja, roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tapi orang Yahudi wajib itu untuk mempersiapkan roti dan anggur.
lalu mereka menyanyikan puji-pujian bersama, berdoa bersama, lalu membaca Taurat bersama. Ada kitab yang wajib dibaca dalam peringatan Paskah itu, lalu kemudian mereka makan bersama-sama. Itu gambaran dari peringatan Paskah orang Yahudi. Dan kesempatan kumpul makan bersama itu, maka para orang tua wajib untuk mengajarkan makna Paskah ini kepada murid-murid, kepada anak-anak mereka. Maksudnya apa toh? Maksudnya supaya peristiwa luar biasa, peristiwa karya tangan Tuhan yang luar biasa atas mereka, atas nenek moyang mereka yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir itu tidak boleh dilupakan. Apa? Tidak boleh dilupakan. Jadi memperingati dari tahun ke tahun itu, dan juga mengajarkan kepada anak cucu mereka itu, tujuannya adalah supaya tidak boleh dilupakan. Alasannya apa saudara? Alasannya Musa bilang, karena Tuhan telah melepaskan kamu dengan tangan yang kuat. Karena Tuhan telah melepaskan kamu dengan segenap kekuatan kuasanya, maka kamu harus mengingat itu, maka kamu harus mengajarkan maknanya kepada anak cucu mereka. Alasan ini ditekankan berkali-kali saudara dalam Keluaran pasal 13 ini. Saya tunjukkan kepada kita. Yang pertama kita lihat ayat yang ketiga. Kembali tampilkan ayat yang ketiga. Ayat 3. Perhatikan kalimat. Baca sama-sama mulai dari kata karena 1, 2, 3. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sana itu maksudnya Mesir, negeri perbudakan di Mesir. Kemudian berikutnya ayat 9, tolong ditampilkan. Ayat 9. Nah, mulai dari kata sebab. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa kamu keluar dari Mesir. Kemudian diulangi lagi dalam ayat yang ke-14. Tampilkan ayat 14. Ayat 14. Dari kata dengan, baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Dan ayat 16. Ayat 16 ambillah. Mulai dari kata sebab 1, 2, 3. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ini alasannya mengapa Paskah harus dirayakan dari tahun ke tahun dan harus diajarkan maknanya kepada anak cucu umat Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak boleh lupa bahwa Tuhan telah melepaskan mereka dengan tangan yang kuat. Istilah tangan yang kuat itu adalah sebuah istilah yang bermakna segenap kuasa dan kekuatan Tuhan terlibat di dalam atau dilibatkan di dalam membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir ini. Jadi sebuah tindakan total, sebuah tindakan radikal, sebuah tindakan yang tidak main-main. Dengan segenap kekuatan Tuhan bertindak untuk membebaskan umatnya dari Mesir. Dan kita tidak boleh lupa bahwa Paskah bagi gereja itu adalah berkaitan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus mati dan bangkit itu ngapain? Maknanya bagi kita apa?
Yesus mati dan bangkit itu maknanya bagi kita apa, saudara? Ada maknanya enggak? Ada. Apa maknanya bagi saudara dan saya? Enggak mudah, enggak tahu. Membebaskan dari, membebaskan kita dari kutuk dosa dan kutuk maut. Bolak-balik saya tekankan itu dalam khotbah saya 2 minggu berturut-turut itu. Yesus telah mati dan bangkit untuk membebaskan kita dari kutuk dosa dan kutuk maut. Israel merayakan Paskah karena mengenang Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kita merayakan Paskah karena mengingat kematian Kristus dan kebangkitannya untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Sama seperti Tuhan membebaskan Israel dengan kekuatan tangannya, totalitas kuasanya, sama seperti itu, maka pengorbanan Kristus itu Alkitab membahasakan dengan ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata anak tunggal di situ itu bahasa simbol, bahasa filsafat, bukan bahasa keturunan, bukan istilah genetika. Musa anaknya namanya Gerson, nah laki-laki tadi. Itu keturunan. Tapi anaknya yang tunggal di situ itu bukan keturunan maksudnya, bukan keturunan secara darah dan daging. Maka tidak kena itu dalil Allah punya anak, tidak kena dalilnya. Sekali lagi dalilnya tidak kena Allah punya anak. Karena kita memahami anak tunggal Allah itu bukan sebagai hasil perkawinan lalu melahirkan keturunan. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ada banyak istilah yang bisa kita gunakan untuk membantah dalil bahwa orang Kristen itu percaya Allah punya anak. Contoh, anak tangga. Tangga tahu mana? Ondo-ondo. Kan ada istilah anak tangga. Tangga tahu mana enggak? Enggak. Lainnya kok sebut anak tangga? Kapan tangga rabi? Bukan tonggol. Ondo-ondo. Contoh lain, anak kunci. Kapan kunci rabi? Dua anak. Paham? Anak sekolah. Kapan anak sekolah rabi? Dua anak. Itu istilah. Tetapi tidak dalam makna harafiah sesungguhnya. Nah, kata anak tunggal Allah di situ menunjukkan bahwa Allah mempersembahkan, Allah mengorbankan apa yang terbaik pada dirinya, totalitas pada dirinya, semua tindakan yang bisa dia lakukan secara total. Dalam rangka apa? Untuk membebaskan kita dari kutuk dosa dan kutuk maut. Maka kita harus melakukan hal yang sama. Gereja orang percaya harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Orang Israel harus merayakan Paskah dan mengajarkan maknanya kepada anak cucu mereka, sebab mereka tidak boleh lupa bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dengan tangannya yang Tuhan. Mereka tidak boleh lupa itu.
Paskah. Bahkan kita patut belajar maknanya dan mengajarkannya kepada sesama kita, kepada anak cucu kita. Mengapa? Karena kita tidak boleh lupa bahwa Yesus telah berkorban, mati tersalib untuk mengganti kita, untuk membebaskan kita dari kutuk dosa dan kutuk maut. Kita tidak boleh lupa. Gereja kuno memperingatinya dalam bentuk perjamuan kudus. Gereja itu pertama-tama gereja berdiri, mereka punya dua macam ibadah. Yang pertama adalah ibadah sebagaimana biasanya sebagai orang Yahudi. Mereka kan aslinya dari orang Yahudi. Jemaat di Yerusalem itu, gereja mula-mula itu, mereka aslinya kan orang Yahudi. Ibadahnya di Bait Allah. Beribadah di Bait Allah pada hari apa? Hari Sabat. Orang Yahudi beribadah di Bait Allah pada hari Sabat. Bait Allah di sinagog, rumah-rumah sembahyang itu pada hari Sabat. Maka murid-murid jemaat mula-mula mereka juga melakukan ibadah sama seperti orang Yahudi pada umumnya. Mereka beribadah pada hari Sabat di Bait Allah dan di rumah-rumah sembahyang. Itu pada hari Sabat. Tetapi pada hari pertama minggu itu, jadi hari Sabat itu hari ke-7. Hari Sabat itu hari yang ke-7. Satu, ojo engkel-engkelan karo wong Advent. Wong Advent muni hari Sabat itu hari apa? Sabtu. Maka mereka beribadahnya hari Sabtu. Nah, orang Kristen yang nggak paham hal ini yang engkel-engkelan, itu Sabat itu dino Minggu. Si bener Sabat itu dino Sabtu. Jadi orang Yahudi jemaat mula-mula tetap beribadah di Bait Allah pada hari Sabtu. Tetapi pada hari pertama minggu itu hari apa? Hari Minggu. Sabatnya kan hari ke-7 kan? Hari pertama minggu itu adalah hari Minggu. Mereka bikin ibadah sendiri, ibadah yang eksklusif. Hari Sabat mereka beribadah bareng-bareng dengan sesama orang Yahudi yang lain. Hari Minggu mereka bikin ibadah sendiri di antara mereka sendiri. Lalu mereka bikin perjamuan kudus. Tiap minggu mereka bikin perjamuan kudus. Maksudnya apa? Untuk merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi gereja melakukan itu. Mereka melakukan perjamuan kudus tiap minggu, tiap hari Minggu, supaya mereka tidak lupa bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi mereka. Nah, lalu kemudian karena ada konflik antara gereja dengan agama Yahudi pada waktu itu, sehingga akhir abad pertama gereja terpaksa pisah dari agama Yahudi. Maka begitu gereja pisah dari agama Yahudi, ibadah di Bait Allah mereka lepas. Ibadah di Bait Allah pada hari Sabat mereka tinggalkan. Lalu mereka tetap menghidupi ibadah mereka sendiri itu yang dilakukan pada hari pertama minggu itu dengan mengadakan perjamuan kudus. Jadi itu kira-kira gambaran sejarah mengapa kok kita beribadah pada hari Minggu, bukan pada hari Sabtu sesuai dengan hukum Taurat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu sejarahnya seperti itu. Intinya tetap sama, maknanya tetap sama. Gereja mengadakan ibadah sendiri, perjamuan kudus sendiri setiap minggu, setiap hari pertama pada minggu itu, untuk tetap mengingat Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Itu gereja. Itu pemula kita, jemaat mula-mula. Semangatnya tetap sama, mengajar kita untuk tidak boleh lupa akan korban Kristus, akan kasih
Tuhan kepada kita, yang rela mati untuk mengganti kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk membalas kasih? Dalam beberapa minggu terakhir ini saya mengulas renungan soal kasih karunia, dan terutama kira-kira 1 minggu terakhir, 1 atau 2 minggu terakhir, saya khusus membahas berangkat dari Mazmur 116 ayat 12 dengan mengangkat sebuah pemikiran bagaimana akan kubalas, bagaimana dapat kubalas segala kebajikan Tuhan kepada. Lalu dari hari ke hari saya uraikan ini, dan serial ini terakhir akan muncul hari Selasa besok. Saya uraikan bagaimana kasih Tuhan yang terkait dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membalasnya? Saya mau tegaskan lagi saudara, meskipun seluruh harta kita persembahkan kepada Tuhan, belum sebanding. Meskipun seluruh waktu kita habiskan untuk beribadah kepada Dia, belum sebanding. Meskipun semua uang kita persembahkan kepada Dia, belum sebanding dengan pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa bagi kita. Maka kita perlu sadar untuk terus mengingatnya dan terdorong, termotivasi untuk melakukan sesuatu, apapun juga itu kita lakukan untuk mengingat kebaikan Tuhan, bukan membalas. Kalau balas itu kan harus ditimpal, kan? Iya kan? Kalau Yesus mati bagi kita, balasan yang setimpal seharusnya apa? Yang setimpal seharusnya apa? Mati juga, kan? Mau mati? Kan tidak perlu. Tetapi intinya adalah yang penting kita sadar itu, bahwa Yesus telah berkorban karena kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan dalam rangka mengingat kasih-Nya itu? Taat dan setia kepada Tuhan, itu hal baik yang bisa kita lakukan dalam rangka mengingat korban Kristus bagi kita. Persembahan kita itu adalah hal baik yang bisa kita lakukan untuk mengingat korban Kristus bagi kita. Pelayanan kita, ibadah kita, ujian kita, semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah hal baik yang bisa kita lakukan untuk mengingat kasih Tuhan kepada kita. Maka kita mengajar kita, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan segenap hati. Taat setia kepada Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Ojo setia mudah, tapi setia tenanan. Melayani Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Karena titik bijaknya, dasarnya adalah Yesus telah mati bagi kita. Persembahan kita berikan dengan segenap hati. Sekali lagi, karena dasarnya adalah Yesus telah mati bagi kita. Mari kita menjadi orang percaya yang tidak seperti kakak lupa pada umumnya. Kita menjadi percaya, kita menjadi pewaris hidup yang kekal karena Kristus mengasihi kita. Jangan pernah lupakan akan kasih-Nya, jangan pernah lupakan kebaikan-Nya. Sama seperti Israel tidak boleh lupa bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dari negeri perbudakan di Mesir. Maka kita juga tidak boleh lupa bahwa dengan segenap kuasa-Nya Ia rela mati ganti kita. Amin. Duduk kepala bersama.